Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi manajemen bab analisis biaya, volume, dan laba. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Linda Oktavianti dengan NIM 20031086, Putri Afrilia 20031102, Arini Mita Nailufar 20031107, dan saya sendiri Reina Ainur Fadila dengan NIM 20031113. Di bab analisis biaya, volume, dan laba terdapat 8 submateri. Yang pertama, ada pengertian analisis biaya, volume, dan laba. Yang kedua ada pengertian BEP atau titik impas. Yang ketiga ada asumsi-asumsi dalam BEP. Yang keempat ada tujuan analisa BEP. Kelima ada pembentukan BEP. Keenam metode perhitungan BEP. Ketujuh faktor yang meningkatkan BEP. Dan kedelapan cara mengurangi BEP. Yang pertama, pengertian analisis biaya, volume, dan laba. Analisis biaya, volume, laba adalah salah satu alat analisis yang bermanfaat bagi para manajer untuk membantu menghitung antara biaya, volume, dan laba awal dengan menentukan titik impas atau besarnya pendapatan sama dengan besarnya biaya yang dikeluarkan. Garrison menyatakan bahwa analisis biaya, volume, laba membantu manajemen dalam memahami hubungan timbal balik antara biaya, volume, dan laba dalam organisasi dengan memfokuskan pada interaksi antar 5 elemen. Pertama, harga produk. 2, volume atau tingkat aktivitas. 3, biaya variabel per unit. 4, total biaya tetap. 5, bauran produk yang dijual. 2. Pengertian BEP atau titik impas. Pengertian BEP atau titik impas. BEP, break even point atau titik impas, adalah di mana total pendapatan sama dengan total biaya atau titik di mana laba sama dengan 0. Hal ini karena penjualan yang diperoleh sama besarnya dengan total biaya yang dikeluarkan perusahaan. Break even point atau BEP berguna untuk mengetahui kemampuan produk untuk meraih pangsa pasar yang menguntungkan. Manajemen dapat mengukur efisiensi, biaya, dan efektivitas perusahaan dalam memperoleh pangsa pasar yang menguntungkan. Jika pihak manajemen sudah mengetahui BEP perusahaan, maka manajemen dapat dengan mudah membuat suatu rencana laba dan prediksi kerugian jika kondisi buruk. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Selanjutnya, subbab yang ketiga ada asumsi-asumsi dalam BEP atau break-even point yang biasa disebut dengan titik impas. Berikut ini merupakan asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam analisis BEP atau break-even point, yaitu yang pertama, biaya yang menjadi elemen utama dalam perhitungan BEP harus termasuk ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, nilai biaya tetap akan tetap konstan meskipun terjadi perubahan aktivitas produksi. Yang ketiga, nilai biaya variabel secara keseluruhan akan berubah sesuai dengan perubahan volume kapasitas produksi. Nah, selanjutnya asumsi yang keempat, selama periode analisis adalah harga jual per unit tetap, sehingga selama waktu tersebut tidak ada perubahan harga jual dari perusahaan. Yang kelima, dalam perhitungan BEP, jumlah produk yang dihasilkan selalu dianggap telah habis terjual. Nah, yang terakhir, yang keenam, perhitungan BEP bisa berlaku untuk satu produk. Namun, jika perusahaan memproduksi banyak produk, maka diperlukan perimbangan hasil penjualan pada setiap produk. Ya, selanjutnya, subbab yang keempat ada tujuan analisa BEP atau break-even point yang biasa disebut dengan titik impas. Terdapat beberapa tujuan menentukan titik impas di mana laba sama dengan 0 adalah sebagai berikut. Tujuan yang pertama yaitu mencari unit yang harus terjual sehingga pendapatan yang diterima sama dengan biaya yang dikeluarkan. Yang kedua,
menentukan volume penjualan minimal yang harus terjual agar perusahaan tidak rugi. Yang ketiga, menyusun perencanaan laba. Yang keempat, memonitoring kinerja atau perkembangan pendapatan. Dan tujuan yang terakhir, yang kelima, menyusun anggaran pendapatan penjualan periode yang akan datang. Ya, subbab yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Linda Oktavianti. Ya, saya lanjutkan materi berikutnya yaitu pembentuk BEP atau titik impas. Pembentukan BEP. Dalam mendapatkan sebuah nilai BEP atau break even point terdapat 4 elemen pembentuk BEP antara lain yaitu 1. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang nilainya akan tetap dan konstan walaupun terjadi perubahan pada proses produksi. Biaya tetap bisa berupa biaya penyusutan mesin, biaya tenaga kerja, biaya sewa gedung atau gudang, dan lain-lain. 2. Biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel atau biaya tidak tetap adalah biaya yang nilainya dapat berubah-ubah per unitnya. Perubahan ini disebabkan oleh volume kapasitas produksi yang bisa meningkat atau menurun sesuai dengan permintaan pasar. Contoh dari biaya variabel adalah biaya listrik, biaya bahan baku, biaya transportasi, dan lain-lain. Yang ketiga, harga jual atau price. Harga jual adalah harga yang diperoleh dari seluruh biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang ditambah dengan nilai keuntungan atau margin yang ingin diperoleh. Biasanya harga jual akan dihitung per unit setelah diproduksi. Yang keempat, pendapatan atau revenue. Pendapatan atau penghasilan yang didapatkan dari semua penjualan produk. Nilai dari pendapatan dibutuhkan untuk memproyeksikan pendapatan periode berikutnya dengan nilai margin dan atau jumlah unit dan harga yang berbeda. Materi selanjutnya yaitu metode perhitungan BEP. Ada beberapa metode untuk menghitung titik impas perusahaan dalam memproduksi produksinya, yaitu 1. Metode persamaan matematika. Rancangan matematis dengan memakai metode persamaan atau equation method adalah berdasarkan pada laporan laba rugi dengan format margin kontribusi seperti berikut. Penjualan dikurangi jumlah biaya sama dengan laba bersih, atau penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap sama dengan laba bersih, atau penjualan sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap ditambah laba bersih. Contoh soal, PT Polo Jaya penjualan kaos sebanyak 100 kaos dengan harga Rp100 per kaos, total biaya variabel Rp60 dan total biaya tetap Rp30.000. Diminta berapa unit yang harus dijual dalam keadaan BEP. Maka penyelesaiannya, unit yang harus terjual dalam keadaan BEP dimisalkan dengan X. Laba sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya. BEP itu labanya 0. 0 sama dengan harga dikali unit dikurangi total biaya variabel ditambah total biaya tetap. 0 sama dengan 100X dikurangi biaya variabel dikali unit ditambah 30.000. 0 sama dengan 100X dikurangi 60X ditambah 30.000. 0 sama dengan min 40X dikurangi 30.000 X 750 unit dalam keadaan BEP. Jadi, unit yang harus dijual supaya BEP adalah 750 unit produk kaos. Maka dapat kita lihat laporan laba rugi dari PT Polo Jaya yaitu penjualan 750 kaos dengan harga 100 per kaos sebesar 75.000. Total biaya variabel 750 kaos dengan harga Rp60 per kaos sebesar Rp45.000. Total kontribusi margin sebesar Rp30.000. Total biaya tetap sebesar Rp30.000. Maka laba usahanya sama dengan 0. Yang kedua yaitu metode margin kontribusi per unit. Metode di mana setiap unit yang terjual memberikan suatu jumlah margin kontribusi tertentu yang akan menutupi biaya tetap. Margin kontribusi dapat digunakan untuk menutup beban tetap dan bila masih tersisa, sisanya merupakan laba.
Titik impas diperoleh dari jumlah biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi yang dihasilkan oleh setiap unit yang terjual, yakni sebagai berikut. Titik impas dalam unit sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Untuk mengetahui titik impas penjualan adalah sebagai berikut. Titik impas dalam rupiah sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit, besaran untuk menutup biaya tetap dan memberikan keuntungan per unit. Rumus margin kontribusi per unit yaitu harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Rumus margin kontribusi yaitu rasio margin kontribusi sama dengan 1 dikurangi biaya variabel per unit produk dikurangi harga jual per unit produk. Contoh soal, harga jual per unit produk sebesar Rp21.000, biaya variabel per unit sebesar Rp1.000, total biaya tetap per unit sebesar Rp200.000. Berapa titik impasnya? Maka penyelesaiannya titik impas dalam unit sama dengan Rp200.000 dibagi Rp21.000 dikurangi Rp1.000 sama dengan 10 unit. Dalam titik impas dalam satuan uang sama dengan 200.000 dibagi 1.000 dibagi Rp21.000 sama dengan 210.527 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arini Mita Nailovar. Metode rasio margin kontribusi. Pendekatan rasio margin kontribusi cocok untuk perusahaan jasa yang volumenya tidak dapat diukur dalam unit produksi, melainkan unit lain, yaitu jam jasa. Cocok untuk mengukur volume penjualan dengan rupiah penjualan dan cocok untuk perusahaan produksi multiproduk seperti sabun, pasta gigi, shampoo, dan lainnya. Rasio ini menunjukkan persentase tiap Rp1 penjualan dapat digunakan untuk menutup beban tetap dan kemudian laba. Rumus untuk menghitung rasio margin kontribusi adalah titik impas sama dengan beban tetap total per rasio margin kontribusi. Dan metode rasio margin kontribusi. Dengan menggunakan data proyeksi laba rugi di atas, maka rasio margin kontribusi dapat dihitung sebagai berikut. Titik impas sama dengan 100 juta per 500 juta. Hasilnya sama, yaitu kontribusi margin ratio sama dengan 20%. Selanjutnya, 7. Faktor-faktor yang meningkatkan BEP, break-even point atau titik impas. Faktor-faktor yang meningkatkan BEP. Penting menghitung titik impas untuk mengetahui target minimum mereka untuk menutup biaya produksi. Ada kalanya BEP meningkat atau menurun bergantung pada faktor-faktor tertentu. Berikut faktor-faktornya. Pertama, peningkatan penjualan pelanggan. Dalam peningkatan penjualan pelanggan itu berarti ada permintaan yang lebih tinggi. Yang kedua, kenaikan biaya produksi. Bagian tersulit dalam menjalankan bisnis adalah ketika penjualan pelanggan atau permintaan produk sama, sementara harga biaya variabel meningkat. Ketiga, perbaikan peralatan. Dalam kasus ini, di mana jalur produksi terputus-putus atau bagian perakitan rusak, BEP meningkat karena jumlah target unit tidak diproduksi dalam kerangka waktu yang diinginkan. Cara mengurangi BEP. Agar bisnis yang dilakukan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi, BEP harus diturunkan. Berikut cara paling efektif untuk menguranginya. Pertama, naikkan harga produk. Ini adalah sesuatu yang tidak pemilik bisnis
ingin lakukan tanpa ragu-ragu karena mereka takut kehilangan beberapa pelanggan. Kedua, lakukan outsourcing. Profitabilitas yang meningkat ketika bisnis memilih outsourcing dapat membantu mengurangi biaya produksi ketika volume produksi meningkat. Demikian materi terkait analisis biaya, volume, dan laba yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.